Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Gria GMT Min Body and Sound. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kita bersyukur maka akan ditambah nikmat-nikmatnya. Begitu juga apabila kita tidak bersyukur maka azab Allah itu sangatlah pedih. Demikian sebuah awal yang semoga semakin membuat kita bahagia. Oh ya, jangan lupa untuk tonton sampai habis video-video saya, subscribe, like, dan komen. Bisa juga dengan komen pertanyaan dan komen lainnya, komen saran dan lain sebagainya. Kenapa harus ditonton sampai selesai? Agar tidak terjadi miskomunikasi, agar tidak terjadi gagal paham. Saya akan menjelaskan bagaimana pada video-video sebelumnya saya menjelaskan tentang sedikit makna min body and soul, makna min body and soul. Adapun pada saat ini saya akan menjelaskan tentang apa ya namanya, tentang hubungan min body and soul terhadap psikosomatik. Nah, sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, perlu dipahami bahwa psikosomatik itu adalah bidang yang istilahnya yang mempelajari, atau istilahnya psikosomatik itu hubungannya antara pikiran dan tubuh. Kurang paham ya? Jadi gini, agar lebih mudah, pikiran dan tubuh itu contoh gampangnya gini. Jadi pikiran dan tubuh lebih mudahnya antara kenapa ke tubuh ya, awalnya adalah dimulai dari pikiran dan emosi, sehingga ketika sebuah pikiran dan emosi kemudian mempengaruhi kesehatan fisik seseorang, itu kaitannya dengan tubuh. Jadi ketika banyak pikiran, ketika emosi tak terkendali, maka akan menjalar pada kondisi kesehatan fisik seseorang. Konsep min body and soul sangat terkait dengan psikosomatik. Kenapa? Karena ketiga aspek tersebut sangat terkait dan dapat mempengaruhi kesehatan seseorang, seperti yang sudah saya contohkan tadi. Namun akan saya jelaskan lebih mendalam. Min dalam psikosomatik
merujuk pada pikiran dan emosi seseorang. Pikiran dan emosi seseorang yang tidak sehat dapat menyebabkan stres, cemas, dan depresi, yang tentunya dapat mempengaruhi kesehatan fisik seseorang. Misalnya ya, contoh, stres yang sangat kronis atau sangat fatal dapat menyebabkan masalah kesehatan. Masalah kesehatan seperti apa? Seperti tekanan darah tinggi, terus masalah kesehatan lainnya, gangguan pencernaan. Yang sering terjadi adalah sakit kepala, pusing. Kemudian terkait body. Body itu apa? Nah, body dalam psikosomatik merujuk pada tubuh dan kesehatan fisik seseorang. Masalah kesehatan fisik seperti, jadi contoh masalah kesehatan fisik itu seperti nyeri kronis, migrain, gangguan pencernaan. Dapat disebabkan oleh pikiran dan emosi yang tidak sehat. Jadi nyeri, terus migrain, gangguan pencernaan itu salah satu sebabnya adalah banyak pikiran dan emosi yang tidak sehat. Sebaliknya, masalah kesehatan fisik dapat mempengaruhi pikiran dan emosi seseorang. Jadi saling terkait. Jadi usahakan untuk mengontrol, mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi bukan berarti tidak boleh marah, tapi mengendalikan itu agar sehat secara fisik, secara psikis. Bagaimana sabda Nabi yang sangat terkenal, la taghdab walakal jannah. Jadi kenapa kita dilarang untuk marah? Karena marah itu ya kaitannya dengan emosi yang tidak sehat. Namun bukan berarti tidak boleh marah. Marah itu boleh, namun pada tempatnya. Dan tidak seharusnya apa-apa digunakan mudah marah, apa-apa digunakan mudah marah. Marah bukanlah sebuah solusi, karena Nabi pun sudah menjamin untuk menjauhi marah. Jangan marah, maka bagimu surga, itu sudah janji. Dan kita juga tidak menafikan untuk tanpa marah seumur hidup, namun mengendalikan marah sesuai pada tempatnya. Misalnya lagi ya, seseorang yang menderita sakit kronis ya, dapat merasa putus asa dan depresi. Karena apa? Karena kesulitan dalam mengatasi rasa sakit. Ya, kembali lagi itu, bagaimana ya mengatasi rasa sakit yang kita alami? Ya mengontrol, mengendalikan
emosi, mengontrol, mengendalikan emosi, maka seiring berjalannya waktu, ketika kita mampu mengontrol, mengendalikan emosi, mengikuti anjuran dari seorang terapis, apabila itu sudah kronis, mengikuti anjuran dari dokter, itu maka akan mudah sembuh. Kemudian selanjutnya adalah soul. Hubungannya psikosomatik dengan soul itu apa? Nah, soul dalam psikosomatik merujuk pada aspek spiritual seseorang. Kesehatan spiritual dapat mempengaruhi kesehatan fisik seseorang. Sangat itu. Jadi, kesehatan spiritual seseorang dapat mempengaruhi kesehatan fisik seseorang. Contoh ya. Contoh seseorang yang memiliki keyakinan yang kuat dan merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Mungkin lebih mampu mengatasi stres dan kesulitan dalam hidupnya. Dan oleh karena itu lebih sehat secara fisik. Jadi soul itu sebuah keyakinan secara spiritual. Ketika seseorang meyakini, oh saya melalui penyembuhan lewat Master Ahmad Rois yakin akan sembuh. Nah, sudah ada keyakinan sembuh, itu namanya soul, keyakinan. Tumbuh keyakinan sembuh itu nanti sangatlah membantu proses kesembuhan. Dalam psikosomatik terdapat berbagai teknik untuk mengatasi masalah kesehatan yang berkaitan dengan ketiga aspek tadi, mind, body, and soul. Nah, tekniknya apa? Nah, tekniknya dalam menangani psikosomatik itu banyak teknik, salah satunya dengan meditasi, kemudian dengan terapi perilaku kognitif, kemudian dengan yoga, dan tidak lupa juga bisa dengan hipnoterapi. Nah, tujuan tadi, teknik tadi itu apa? Tujuannya jelas, untuk membantu seseorang yang dalam keluhan psikosomatik itu, agar orang tersebut mampu mengatasi pikiran negatif dan emosi-emosi yang tidak sehat tersebut. Mampu mengendalikan, mampu mengontrol pikiran-pikiran negatif dan emosi-emosi negatif. Sehingga tujuan selanjutnya adalah kemudian mampu meningkatkan kesehatan secara spiritual.
mampu meningkatkan kesehatan secara spiritual tadi, dan tentu tidak lupa mampu meningkatkan kesehatan secara fisik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa konsep mind, body, and soul sangatlah terkait dengan psikosomatik. Pikiran dan emosi yang tidak sehat dapat mempengaruhi kesehatan fisik seseorang. Begitu juga sebaliknya. Masalah kesehatan fisik dapat mempengaruhi pikiran dan emosi seseorang. Kesehatan spiritual juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik seseorang. Dalam psikosomatik terdapat berbagai teknik untuk mengatasi masalah kesehatan. Yang bertujuan untuk membawa keseimbangan yang sehat antara mind, body, and soul. Contoh terapi mind, body, and soul ya. Contoh hipnoterapi. Teknik hipnoterapi dapat membantu seseorang untuk mengatasi masalah kesehatan yang berkaitan dengan ketiga aspek tadi, yaitu mind, body, and soul. Jadi dalam hipnoterapi, seorang terapis untuk menangani masalah kesehatan yang berkaitan dengan mind, body, and soul bisa menggunakan sugesti dan visualisasi untuk membantu seseorang memperkuat pikiran positif, kemudian mengurangi kecemasan dan memperbaiki kesehatan fisik. Misalnya, seseorang yang menderita sakit kronis dapat menggunakan hipnoterapi untuk mengatasi sakit dan meningkatkan kualitas hidupnya. Untuk mengatasi rasa sakit dan meningkatkan kualitas hidupnya. Tentunya tidak lupa mengikuti saran dari terapis, dan juga mengikuti saran dari dokter apabila itu sudah kronis. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan jangan lupa like, subscribe, serta tonton videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Demikian yang